dan mempunyai ideologi yang dianut. Oke, gitu aja. Iya, Pak. Oke, sebentar saya catat ya ini. Mana core kalian di mana ya Mbak Lucy ya? Saya catat ya Mbak Delia. Mohon maaf Bapak, untuk Mbak Lucy itu sudah saya hubungi, tapi berdering saja. Jadi di chat di kampus juga tidak ada ternyata. Oh, yaudah nggak apa-apa. Oke. Terima kasih infonya. Oke, tadi dari Mbak Delia Linha. Ada yang lain? Izin jawab Bapak. Oke, silakan. Mbak Tiara Putri dulu, baru Mbak Irmi ya. Irma ya. Oke, Mbak Tiara dulu silakan. Ini mau ke Mars atau kemana itu? Baik Bapak, saya izin menjawab. Jadi warga negara itu adalah seseorang atau sekelompok orang anggota negara yang mana mereka itu tunduk terhadap hukum dan mereka juga punya identitas yang sudah diatur oleh peraturan undang-undang. Oke, terima kasih Mbak Ilmi. Halo, kok hilang sinyalnya? Oke, jadi sebetulnya sudah dijawab oleh teman kalian Mbak Tiara ya. Jadi intinya tuh apa? Anggota satu negara. Yang kedua apa? Dia harus tunduk pada hukum dan pemerintahan di negara itu. Yang ketiga apa? Ya ada identity card-nya ya. Apakah itu KTP atau itu paspor yang di luar negeri gitu. Karena ya itu bisa saja dia di luar negeri misalnya yang beasiswa LPDP atau apa kerja gitu. Tapi intinya itu dia anggota satu negara. Dia tunduk pada hukum dan pemerintahan di satu negara. Yang ketiga ya punya identity card-nya. Nah, kalau di Indonesia itu kita diatur di sini ya U12 2006. Ini masih berlaku sampai sekarang. Setahu saya masih berlaku. Dalam pengaturan warga negara itu ada banyak sekali ketentuan sebetulnya. Tapi intinya gini, saya cepatkan sedikit. Nah, intinya apa? Pengaturan kewarganegaraan itu ada dua asas ini ya. Asas ius soli, itu asas tempat kelahiran, sama asas ius sanguinis, itu berdasarkan keturunan darah. Jadi misalnya teman-teman lahir di Indonesia atau siapa lahir di Indonesia ya dia bisa memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Bahkan otomatis ya sebetulnya ya, karena itu tadi dia lahir di Indonesia. Tapi apakah lahir di Indonesia belum tentu kewarganegaraan, ya ada juga ya misalkan orang asing gitu ya. Tapi biasanya ini otomatis ya, jadi dia otomatis memperoleh kewarganegaraan karena dia lahir di tempat itu. Kemudian sanguinis ini ya keturunan darah, misalnya WNI sepasang suami istri WNI gitu ya di Amerika misalnya, kemudian melahirkan anak, ya dia bisa jadi warga negara Indonesia karena apa? Ibu bapaknya WNI. Atau misalkan WNI menikah dengan orang asing WNA Australia misalnya, lahirnya di mana? Di Belanda katakanlah gitu. Ya bisa juga si anak tersebut memperoleh kewarganegaraan Indonesia karena apa? Karena salah satu orang tuanya itu warga negara Indonesia. Kemudian untuk hal-hal lainnya gitu itu bisa juga ya seseorang memperoleh kewarganegaraan. Misalnya ini misalnya naturalisasi. Teman-teman tahu naturalisasi ya? Kalau yang tahu artis atau pemain sepak bola gitu ya, wow, ya mungkin ada yang mau nikah sama orang Korea atau orang Rusia gitu kali ya. Nah ini seseorang yang dia mungkin tidak ada darah Indonesia ataupun tidak lahir di Indonesia, bisa juga dia memperoleh kewarganegaraan Indonesia. Naturalisasi itu intinya ya dia berpindah kewarganegaraannya ya, dari sebelumnya warga negara apa kemudian menjadi warga negara apa. Ya ada syaratnya usia 21 tahun apa sebagainya gitu. Biasanya kalau yang sudah kerja, misalkan ada warga negara asing kerja di Indonesia, kalau dia tinggal dalam waktu tertentu itu bisa mengajukan untuk menjadi warga negara Indonesia.
Oke. Nah, dulu pengaturan warga negara Indonesia itu ini ya, apa namanya? Salah satunya ini Konvensi Meja Bundar ini sebetulnya sangat diskriminatif ya, karena ini disebutkan yang pertama tuh golongan Belanda dulu, baru yang kemudian golongan pribumi, maksudnya ya orang Indonesia kayak kita-kita nih, baru kemudian ini disebutkan yang paling bawah itu golongan timur asing dan non timur asing ya. Jadi timur asing itu Cina, non timur asing itu Arab gitu. Nah, kalau sekarang beda ya, pengaturan warga negara Indonesia tuh ya semua warga negara Indonesia sama, tidak ada kok KTP-nya WNI keturunan Arab atau WNI asli atau WNI keturunan Cina atau WNI keturunan mana misalnya itu KTP-nya beda, enggak ya. Kita semua warga negara Indonesia tuh sama kedudukannya di depan hukum. Bahkan itu yang saya katakan ya, ketika saya sebagai dosen, teman-teman mahasiswa-mahasiswi bukan berarti teman-teman lebih rendah. Jadi tugas saya tuh ya transferring knowledge, transferring value gitu, tapi bukan berarti saya sebagai dosen tuh lebih tinggi dari teman-teman gitu. Nah ini ya dulu ketika KMB itu kan sebetulnya dilematik ya, karena saat itu kan Indonesia tuh ya terutama para founding fathers itu intinya bahwa ya sudah pokoknya gimana caranya tuh agar Belanda tuh mengakui Indonesia merdeka. Nah ini coba saya tanya, kira-kira ada yang tahu nggak? Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia tanggal berapa? Dur, nggak ada yang tahu. Indonesia merdeka tanggal berapa? Halo? 12 Agustus, Bapak. 2 Agustus. 17. Oke, 17 Agustus. Saat konvensi Meja Bundar, Belanda mengakui Indonesia merdeka tanggal berapa? Tanggal 27 Desember. Oke, Desember 1949. Nah, itulah ketika konvensi Meja Bundar pada saat itu Belanda akhirnya mengakui Indonesia merdeka. Tapi waktu itu ada catatan, mengakui Indonesia merdeka dalam bentuk Republik Indonesia Serikat, bukan NKRI ya. Pertama dalam bentuk Republik Indonesia Serikat, dan pada saat itu Papua juga sudah bukan di tangan Belanda lagi ya, karena hukum internasional kan itu ya wilayah negara itu mengikuti luas jajahannya dulu, karena ya dulu kita dijajah juga oleh Belanda dari Aceh sampai Papua, yaitu otomatis wilayah negara Indonesia ya. Jadi itu tadi kalau teman-teman ingat materi sebelumnya integrasi nasional, ada kesadaran kita semua sebagai suatu bangsa, kemudian kesadaran pula untuk membentuk suatu negara. Dan konsep integrasi nasional kita itu kesatuan itu keberagaman kekayaan itu sebagai modal pemersatu ya, bukan semua seragam seperti komunis begitu. Jadi kita sangat berbeda dengan negara atau ideologi komunis begitu. Nah, ketika konferensi Meja Bundar ada beberapa konsekuensi yang harus kita tanggung. Pertama, kita dalam bentuk Republik Indonesia Serikat, bukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua itu tadi pengaturan kewarganegaraan ya. Jadi ini sangat diskriminatif, bahkan mungkin rasisme ya. Jadi disebutkan tuh yang Belanda dulu, baru yang pribumi, baru timur asing gitu. Nah, cuman ini ya, Republik Indonesia Serikat itu tidak bertahan lama, karena para founding fathers itu sejak BPUPKI, BPUPKI itu kan sidang pertama. Ini saya tanya teman-teman, BPUPKI ada berapa sidang? Ayo, Gur. BPUPKI ada berapa sidang? 2, Bapak. Oke, 2 sidang. Sidang ini siapa ini? Nur Ramadhani ya. Sidang pertama membahas apa? Dasar negara Indonesia. Oke, dasar negara kita apa? Pancasila. Nah, iya, Pancasila. Oke, Mbak Soleh Khatun.
Kemudian sidang kedua membahas apa? Rancangan Undang-Undang Dasar. Rancangan Undang-Undang Dasar. Lebih tepatnya namanya dasar hukum ya. Jadi ketika BPUPKI sidang kedua itu kita membahas dasar hukum. Kemudian saat PPKI disahkan menjadi undang-undang dasar. Bisa dipahami ya. Nah, kita balik lagi ketika BPUPKI itu kan sebetulnya ketika para founding fathers gitu ya membahas apa namanya dasar hukum yang nantinya akan menjadi undang-undang disahkan saat PPKI itu sudah banyak yang disepakati. Salah satu yang paling penting apa? NKRI ya. Bentuk negara kita adalah negara kesatuan. Kenapa? Itu tadi sesuai dengan konsep integrasi nasional kita ya, bahwa kita bentuk negara kesatuan. Nah, kenapa kok Belanda mau mengakui kita merdeka itu kok bentuknya RIS bukan NKRI? Kenapa? Ada yang bisa jawab nggak? Kalau bisa jawab hebat ini. Kenapa pada saat itu? Karena Belanda ingin memecah belah kesatuan di Indonesia. Belanda ingin apa? Memecah belah kesatuan yang ada di Indonesia melalui Republik Serikat di mana setiap wilayah memiliki pemerintahnya sendiri-sendiri sehingga akan lebih mudah apabila Belanda memecah belah kesatuan dalam Indonesia tersebut. Oke, ini bagus sekali jawabannya Mas Kendra. Ya saya tulis Mas Kendra gitu ya. Oke, ini jawabannya benar. Memang itu ada strategi Belanda. Dulu istilahnya apa? Ayo, ada yang bisa jawab nggak, Mas Kendra? Istilahnya dulu apa memecah belah itu? Divide et impera. Betul, divide et impera ya. Itu apa, Mbak Tiara belum sampai ke Mars itu. Pasien lo itu apa? Elon Musk sudah menunggu ya. Mau dijajanin soto itu. Divide et impera ya. Jadi ketika apa namanya Indonesia dalam bentuk serikat, jadi ada negara bagian, harapannya apa? Nanti negara bagian itu bubar ya, maksudnya memecah, memerdekakan apa proklaim as a state gitu. Jadi apa namanya harapannya tuh keluar Indonesia bubar gitu. Contohnya apa? Yugoslavia ya. Dulu masa apa Joseph Broz Tito itu kalau nggak salah namanya kan Joseph Broz Tito itu. Jadi dia meninggal ya sudah pecah-pecah negara tuanya, ada Bosnia Herzegovina, Serbia, apa Albania, banyak ya tuh, Montenegro ya segala macam gitu. Nah, karena ini tidak sesuai dengan kesepakatan, makanya para founding fathers menyepakati kembali sudah apa namanya kita kembali bersatu ya sebagai apa bentuk negara kesatuan ya. Nah, jadi dulu tuh UUD 45 asli berlaku, kemudian karena ada Republik Indonesia Serikat berlaku Konstitusi Republik Indonesia Serikat, kemudian kita kembalikan KRI itu apa namanya ya otomatis KRIS itu nggak berlaku ya, Konstitusi RIS. Kemudian berlaku UUD apa ayo? Ada yang tahu? UUD apa yang berlaku setelah Konstitusi RIS? Ayo. UUD sementara. Betul, UUDS Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950. Betul, tahun 1950 ya. Nah, ketika apa namanya ya ini flashback sedikit ya yang sudah pernah saya sampaikan. Seingat saya sudah pernah saya sampaikan. Jadi ketika Konstitusi RIS dan UUDS 50 itu dinamika apa namanya pembahasan hak asasi manusia itu sangat menggeliat ya. Cuman pada saat itu ya apa konstituante itu gagal terbentuk sehingga Presiden Soekarno mengeluarkan dekret Presiden 5 Juli 59 berlakulah kembali UUD 45 yang asli. Kemudian ya ada G30S, Super Semar. Ini mau apa? Sudah mendekati tanggal 30 ya, biasanya agak rame ya politik Indonesia ya. G30, Super Semar, Soeharto naik menyatakan Orde Baru ya, gitu. Kemudian apa reformasi 98 Soeharto berhenti ya, kemudian salah satu tuntutan reformasi 98 itu apa amandemen. Nah, kita kembali ke materi ini apa namanya pada saat itu KMB ditentukan bahwa yaitu ya keturunan Belanda yang lahir
dan bertempat tinggal di Indonesia, orang asli Bumi Putra, orang Timur Asing dan bukan Timur Asing seperti Arab itu bisa menjadi warga negara Indonesia. Nah, bahkan dulu ini ya, ketika Belanda menjajah Indonesia, bisa teman-teman lihat bahwa kita tuh di golongan terakhir ya. Jadi itu tanah-tanah kita sendiri, wilayah-wilayah kita sendiri, tapi ada hierarki kita tuh paling rendah gitu. Jadi yang pertama tuh golongan Eropa, kemudian golongan Timur Asing, Tionghoa dan bukan, maksudnya ya Arab itu tadi, yang ketiga golongan Bumi Putra begitu. Nah, kemudian ya setelah Indonesia merdeka berubah ya, semua warga negara Indonesia sama, dan ini sejarahnya dulu pengaturan kewarganegaraan kita itu beberapa kali berganti undang-undang ya. Sekarang yang berlaku ini U12 2006. Dalam lembaran negaranya juga ini yaitu tadi bentuk peraturan tertulis ya, terdokumentasikan secara formal dan dibuat secara formal. Oke, ini penentuan kewarganegaraan dulu ya. Jadi orang asli Indonesia, keturunan, golongan, lahir, bertempat tinggal di Indonesia, kewarganegaraan, naturalisasi, anak sah disahkan, anak angkat, yes. Teman-teman bisa baca sendiri. Nah, termasuk ini ya, badan hukum. Nanti saya akan jelaskan itu apa itu badan hukum ya. Kemudian nanti sudah saya jelaskan asas ius soli sama ius sanguinis, ini dua asas yang paling utama dalam penentuan kewarganegaraan ya. Dan ini kasihan ya, teman-teman ini coba ini siapa tahu ada yang bisa tahu ini hebat ini. Ini negara nggak jauh dari Indonesia ini, itu ada masalah pengaturan kewarganegaraan mana coba? Ada dua negara setidaknya. Negara mana? Jadi kalau teman-teman peka baca berita hebat ini. Dua negara ada masalah pengaturan kewarganegaraan, bahkan orang asli situ itu tidak dianggap sebagai orang asli ya. Jadi amit-amit misalnya di Indonesia ada orang pribumi asli tapi tidak dianggap orang Indonesia gitu. Ini ada dua negara di dekat Indonesia. Ada yang bisa nebak enggak? Dulu rame kasusnya. Sebenarnya sekarang masih rame, cuman kasusnya kalah rame sama Pilpres ya. Mana cocok ini sana sini ya. Ayo, mana negara yang punya permasalahan pengaturan kewarganegaraan enggak jauh dari sini? Ada yang bisa nebak hebat ini. Mas Kendra tolong on cam ya. Mas Kendra, terus yang lainnya siapa ini? Kok ada yang hilang? Nur Ramadhani, tolong on cam ya, teman-teman ya. Ada yang bisa nebak negara mana, dua negara yang ada masalah pengaturan kewarganegaraan? Masa nggak tahu? Yaudah, ini karena kelamaan ya. Ada yang mau nebak? Kok ada yang bersuara kayaknya? Ada yang mau nebak? Singapura. Oh, bukan Singapura. Mana ayo? Bukan Singapura ya. Kenapa? Apa? Cina. Bukan. Tadi dia bilang Singapura tuh ya dekatnya Indonesia, Singapura juga. Kalau Cina agak jauh dan tidak ada itu masalah. Malaysia, Pak. Bukan. Malaysia. Malaysia nggak ada masalah. Dan bikin hoax ya. Kalau Korea, Pak. Apa Swedia? Kok jauh sekali? Punya cowok di Korea. sana kah? Apa? Korea Selatan, Pak. Dalam konteks warga asli Korea Utara yang kemudian mengasingkan diri ke Korsel, yaitu permasalahan kewarganegaraan. Tapi yang saya maksud yang dekat Indonesia ini, jadi bukan Korea. Tapi ya itu bisa itu beberapa kasus ada, tapi tidak begitu tidak begitu banyak. Oke, yang lain, tapi nggak apa-apa, benar juga. Tadi yang jawab mana? Korea siapa tadi? Siapa? Ilmi? Oke, terima kasih. Tadi saya catat ya. Kalau salah, nggak dapat A ya, dapat C ya. Nggak canda. Ayo yang lain, negara mana ayo? Dekatnya Indonesia. Australia bukan, Pak. Bukan. Australia tuh justru terlalu humanis ya. Bahkan Timur, Pak. Timur bukan. Filipina. Bukan Filipina. Bahkan Australia tuh ini ya, kalau teman-teman pernah dengar orang asli Vietnam dia kemudian dapat kewarganegaraan Australia, dia jadi gubernur kalau nggak salah.
gubernur atau semacam wali kota gitu di Australia itu ada itu. Udah saya cepatkan ya, ini kan nggak ada yang bisa nebak. Teman-teman pernah dengar kasus Rohingya nggak? Laos, Pak. Pernah, Pak. Ini Mbak Tiara, Myanmar. gitu. Iya Myanmar, udah kayak ini apa? Udah telat tuh selfie Myanmar, udah saya jawab. Myanmar ya, itu apa orang Rohingya itu kan dia asli Myanmar tapi apa namanya tidak diakui sebagai apa warga negara, bahkan tidak diakui sebagai Myanmar ya, kasihan sekali itu. Dan itu kan benar-benar jadi kasus apa banyak apa attention, banyak orang yang apa memerhatikan, bahkan ya dosen-dosen saya yang di FAUGM itu kan juga ya ada Prof Sigit sebagainya itu. Ya, saya itu kebetulan ini intermezzo aja, saya itu punya teman Myanmar asli, orang asli Myanmar dan dia bukan Rohingya. Ini mohon maaf ya apa namanya biar teman-teman tahu aja, dia tuh Muslim gitu. Ya katakanlah namanya X gitu, nama Myanmar gitu. Misalnya kalau nama Myanmar itu siapa, Aung San Suu Kyi itu kan nama-nama Myanmar gitu ya. Ya dia tuh pakai identity card namanya Myanmar gitu. Terus apa namanya kita ngobrol gitu kan. Kebetulan nama saya itu kan apa nama apa ya Muhammad Karim gitu. Terus saya tanya kalau you ada ini enggak apa memang pakai nama Myanmar ya gitu. Saya iseng tanya aja gitu apa namanya enggak pakai nama-nama yang apa biasanya kan kadang apa pakai bahasa Arab atau sebagainya gitu. Terus dia bilang, wah kalau di Myanmar repot kalau saya pakai nama Muhammad Karim gitu misalnya. Kenapa? Iya nanti akan ini apa dalam realitanya tuh akan apa ada diskriminasi negatif gitu di Myanmar, bahkan di ibu kota gitu. Jadi teman dua saya yang Myanmar tuh ya mereka pakai nama Myanmar gitu. Tapi begitu orang tahu atau lihat KTP-nya apa Muslim gitu, terdiskriminasi, dan itu banyak sekali terjadi dan itu sudah ini apa rahasia umum. Jadi saya bukan nyebar hoax ya, tapi ya memang itu kenyataan itu. Teman-teman bersyukur ya ketika kita di Indonesia itu keberagaman itu apa? Jadi modal pemersatu ya. Jadi apa namanya? Keberagaman itu justru menyatukan kita, saling mengenal satu sama lain gitu kan. Teman-teman dengan agama apapun, apa latar belakang, apa budaya suku itu tidak dipermasalahkan di sini. Ya mungkin itu tadi ada segolongan orang yang kurang paham atau bahkan memanfaatkan dalam apa kepentingan politik praktis ya. Nah itu jangan ditiru itu apa kalau istilahnya itu polarisasi kan apa namanya seperti memecah belah gitu. Nah kita kembali ke apa topik warga negara, satunya Myanmar, satunya mana lagi? India ya. Jadi apa namanya di India itu juga apa namanya, dan ini mohon maaf apa ya apa beberapa orang Muslim gitu yang apa namanya terdiskriminasi secara negatif begitu. Makanya kalau teman-teman lihat Netflix ada apa di film Netflix itu ada itu apa film Jana Gana Mana itu kan menggambarkan realita India itu seperti apa. Jadi ya teman-teman silakan nonton drakor, tapi jangan sampai ini ya apa bukannya nggak boleh nonton drakor, tapi jangan sampai tidak mengikuti isu kontemporer, isu yang berkembang ya. Begitu ditanya drakor Naruto tahu sejarahnya ya, Konoha gitu. Begitu sejarah sendiri BPOPK apa itu nggak pengerti, waduh repot ya. Mungkin kalau teman-teman ada yang mau cerita apa namanya di negara lain silahkan ya, karena saya yakin di negara lain pun banyak konflik-konflik seperti itu gitu. Bahkan konfliknya itu sudah taraf yang serius ya. Nah ini kemudian orang bisa kehilangan kewarganegaraan ini ya, bisa dibaca memang kemauan sendiri pindah, kemudian apa namanya dia melepaskan gitu, maksudnya dia sebetulnya punya peluang jadi warga negara Indonesia tapi dia tidak ambil itu gitu. Kemudian apa ini dinyatakan hilang oleh presiden, terus bisa atas permohonan sendiri 18 tahun di luar negeri. Nah terus ini yang nomor 4 jangan sampai terjadi di teman-teman ya, jadi pengkhianat ya. Tiba-tiba jadi militer asing atau agen asing nggak izin-izin gitu ya, udah nyuri data kayak bujurka mungkin gitu ya.
Itu termasuk pengkhianat, itu jangan dilakukan. Tapi ini saya perlu luruskan karena kemarin saya tanya di fakultas lain ayo siapa yang bisa nebak kehilangan keluarga negaraan karena apa? Karena melanggar hukum. Melanggar hukum belum tentu keluarga negaranya hilang ya. Misalnya teman-teman nggak nyalain lampu malam hari naik motor, itu kan melanggar hukum. Itu bukan berarti warga negaranya langsung ya melanggar hukumnya tuh ya tertentu, ya itu tadi jadi tentara asing atau jadi agen intel new negara asing. Nah itu baru keluarga negara otomatis hilang. Nah ini sekarang saya tanya, tolong ini saya buka keaktifannya lagi. Ada yang tahu badan hukum itu apa? Itu Pak tinggal baca Pak. Ya jangan baca banget lah. Ayo ada yang tahu badan hukum itu apa? Oh sorry, gini pertanyaannya. Apa bedanya badan hukum dengan organisasi? Nah, ayo. Sebentar, saya sambil Ayo, ada yang bisa jawab bedanya badan hukum dengan organisasi? Atau mungkin ada yang pernah dengar Gemeinschaft, Gesellschaft gitu. Kalau badan hukum kaitan dengan hukum, kalau organisasi berkaitan dengan sosial. Gimana? Kalau apa? Sosial. Tolong diulangi. Jadi kalau badan hukum itu sekumpulan orang yang berkaitan dengan hukum. Kalau organisasi sekumpulan orang yang berkaitan dengan sosial. Berarti kalau organisasi itu nggak ada yang kaitannya sama hukum gitu ya? Ya udah nggak apa-apa, salah nggak apa-apa ya, cuma dapat nilai D ya. Oke, ada yang lain? Nggak canda. Nggak D tapi F. Ayo siapa yang lain? Oh, itu udah di hutan lagi nih. Tadi pesawatnya jatuh atau gimana itu Mbak? Kalau teman saya tuh kecelakaan pesawat telepon gitu, putus cinta. Aduh susah ya hidupnya. Ayo ada yang mau jawab Mbak Tiara atau siapa yang lainnya? Apa bedanya badan hukum dengan organisasi? Sorry ya, saya sambil buka WhatsApp ya. Ayo, saya belum dengar suara. Izin jawab, Pak. Sebentar, saya lihat dulu sebentar. Namanya siapa? Zafira. Zafira. Tadi kayaknya oke. Silakan Mbak Zafira. Apa bedanya badan hukum? Kalau organisasi itu satu kelompok orang dalam satu wadah yang mempunyai tujuan bersama. Kalau itu adalah suatu peraturan yang bersifat memaksa dan menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib. Pak? Gitu ya. Jadi kalau badan hukum nggak punya tujuan ya? Punya. Iya, lah gimana? Ngawur. Udah nggak apa-apa, makasih. Yang lainnya ayo. Atau gini deh, kalau teman-teman kesulitan apa itu badan hukum organisasi, ada yang bisa kasih contoh nggak? Misalkan kalau badan hukum tuh ini Pak, itu kalau organisasi contohnya ini itu gitu, bisa nggak? Ayo. Izin menjawab, Bapak. Iya, silakan. Saya sambil dengerin ini. Contoh badan hukum publik ada negara, pemerintah daerah, Bank Indonesia. Oke, kemudian udah selesai gitu aja. Lah melawak. Itu klasifikasi yang lebih lebih spesifik gitu ya. Jadi memang ada badan hukum privat, ada badan hukum publik, bahkan negara itu kan sebetulnya organisasi, iya kan? Ada yang pernah dengar? Jadi negara itu sebetulnya organisasi ya, tapi organisasi yang besar dalam konteks negara gitu. Badan hukum banyak ya, misalkan teman-teman nun sewu bapak ibunya mungkin kerja sebagai
apa di perusahaan terbatas, pernah dengar ya perusahaan terbatas ya, CV, firma, yayasan itu badan hukum ya. Tapi organisasi belum tentu berbadan hukum. Jadi kalau organisasi itu intinya itu tadi ya ada sekumpulan orang punya tujuan, pokoknya ngumpul gitulah. Kemudian mereka ada wadahnya apa ya ada wadahnya, apakah namanya apalah asosiasi apa ini apa sih BGSD ya, asosiasi BGSD jago dandan gitu gitu misalnya, itu apalah namanya. Nah, badan hukum itu apa? Organisasi yang disahkan secara hukum, itu bedanya, makanya namanya badan hukum. Apa maksudnya apa kok disahkan secara hukum? Ya dia disahkan lewat Kemenkumham ya, Kementerian apa itu Kemenkumham, Kementerian Hukum dan Asasi Manusia ya. Misalnya apa persoalan terbatas, CV, firma, yayasan, banyak sekali ya. Iya dia intinya badan hukum ya disahkan secara hukum. Otomatis apa ketika disahkan secara hukum dia punya hak dan kewajiban secara hukum. Jadi dia punya hak untuk dilindungi, apa dia seperti punya legal standing yang lebih kuat begitu. Di satu sisi apa? Dia punya kewajiban. Biasanya kewajibannya apa? Pertanggungjawaban keuangan tuh yang paling utama ya. Apakah itu pertanggungjawaban keuangan, pertanggungjawaban keorganisasian. Nah, kemudian nanti klasifikasi sebetulnya banyak ya. Misalnya tadi ada badan hukum privat, apa ya PT itu perseroan gitu, BUMN, badan usaha milik Nagita Slavina ya. Kalau badan hukum publik ya itu tadi ya apa Niu itu ya polisi itu tel gitu ya. Oh ada ini dong bukan. Nah badan hukum jadi gini di suatu negara itu tidak hanya warga negara yang diatur ya, tidak hanya manusia tapi apa ini badan hukum organisasi itu juga diatur dalam sebuah negara. Bahkan yayasan itu kan juga penting diatur. Kenapa? Karena dulu tuh katanya ya masa sebelum reformasi 98 tuh yayasan itu kan jadi ini apa jadi wadah atau jadi alat untuk money laundering. Tahu money laundering ya? Bukan money laundering itu bukan teman-teman punya uang ditaruh di celana lupa kecuci di laundry itu money laundering, bukan ya, tapi yaitu tadi apa kayak kasusnya dulu apa Menteri Kelautan siapa itu saya lupa namanya itu. Dia misalkan korupsi ya kemudian di money laundering kan untuk apa beli jam tangan, beli hotel di hotel mewah jam tangan apa segala macam money laundering itu. Tapi intinya kan korupsi kemudian efek dominonya bisa ke money laundering itu. Nah itu di negara itu ya selain warga negara atau manusia itu badan hukum juga diatur. Nah kemudian ini ya selain warga negara, orang asing pun juga diatur. Orang asing itu siapa, turis, apa segala macam. Nah, ini bisa teman-teman baca sendiri ya. Bedanya warga negara Indonesia dengan warga negara asing atau orang asing gitu ya. Jadi orang asing tuh boleh jadi dia tidak punya kewarganegaraan, misalnya apa asilum, pencari suaka, imigran, dia kabur dari negaranya yang lagi konflik gitu. Warga negara asing otomatis apa? Tidak punya hak ini. Menjadi pegawai negeri, nggak bisa jadi polisi, tentara, tidak bisa menjadi anggota partai gitu. Yang lainnya banyak, misalnya apa tidak boleh memiliki sertifikat hak milik ya, sertifikat hak milik apa tanah itu. Ini naturalisasi tadi sudah dibaca. Terus kemudian nah ini apa kita selain punya hak dalam apa politik, misalkan pemilu, kita sebagai WNI itu kan nanti teman-teman akan ikut pemilu kan. Dan satu saat siapa tahu ada yang jadi apa menyalonkan diri jadi DPR gitu silahkan ya. Jadi nggak cuman menyalon rambut tapi menyalonkan jadi legislatif tuh apa silahkan gitu. Ya perkara saya nggak milih tuh ya suka-suka saya ya gitu. Kalau tapi mau nyalon silahkan gitu. Nah orang kalau bukan warga negara situ ya otomatis nggak boleh mencalonkan diri sebagai pemimpin gitu ya. Apakah dia di senat, legislator atau kepala daerah apa gubernur atau apalagi presiden gitu ya, itu tidak boleh. Kemudian lainnya misalkan ekonomi itu ya
ini ya di persyaratan terbatas, misalkan pemegang saham sebagainya gitu, struktur beneficial ownership itu ada itu, sosial budaya ini hankam ya, kalau pertahanan keamanan tuh ya otomatis itu kewajiban sama hak kita ya, bela negara itu kan dua sisi ya kewajiban kita ya hak kita juga begitu. Oke, saya cepatkan aja. Terus 17. Kemudian hak politik ekonomi ini bisa dibaca sendiri ya. Hankam. Coba. Nah, ini mungkin untuk pertemuan selanjutnya akan saya sampaikan. Saya sampaikan singkat aja. Jadi demokrasi, oke, saya buka lagi kesempatan. Ada yang bisa menjelaskan demokrasi itu apa? Ini jangan tidur ya. Apa itu demokrasi? Ayo. Pemerintahan berdasarkan kerakyatan. Oke ya, itu langsung dijawab ya. All strike itu sama Mas Kendra itu. Jadi intinya demokrasi apa? Penyelenggaraan pemerintahan agar apa? Memang agar sesuai tujuannya. Untuk apa? Kesejahteraan rakyat, untuk keadilan rakyat, itulah demokrasi. Makanya apa? Ada konstitusi. Karena nggak tahu, saya sudah sampaikan belum ya? Mungkin kesempatan berikutnya. Intinya konstitusi itu apa sebetulnya? Kesepakatan kan, perikatan sebetulnya. Cuman perikatan dalam konteks tata negara. Antara siapa? Antara rakyat dengan seseorang atau beberapa orang yang memang dipilih untuk memerintah mereka. Apa itu ya? Pemerintahan. Ada rakyat, ada pemerintahan. Di suatu wilayah otomatis ada negara, ditambah dengan pengakuan. Nah, prinsip demokrasi ini memang harus hidup di suatu negara agar apa itu tadi tujuan negara untuk kesejahteraan, melindungi segenap bangsa, seluruh tumpah itu, yaitulah demokrasi harus ada. Pedomannya apa? Dasar hukumnya ya konstitusi begitu. Nah, demokrasi itu saya cepatkan ya. Demokrasi itu cerminannya, wujudnya itu banyak sekali teman-teman. Dari bentuk negara, kita butuh negara kesatuan, bentuk pemerintahan republik, ada yang lain mungkin monarki kayak di Inggris gitu ya. Sistem pemerintahan, presidensil atau parlementer. Parlemen itu kan ada head of state sama prime minister as head of government begitu. Kemudian lainnya tuh banyak sebetulnya. Kalau dulu mungkin zamannya Libya, Jamahiriyah, zaman Gaddafi itu yaitu agak sedikit berbeda, bahkan legislatifnya tuh langsung ya, jadi rakyat tuh dilibatkan langsung dalam pemusyawarahan di setiap provinsi kalau nggak salah itu. Swiss mungkin nanti beda lagi. Kemudian ada cabang kekuasaan ya, cabang dan hubungan kekuasaan legislatif, eksekutif, yudikatif. Mungkin kalau di negara federal itu beda lagi ya, legislatif, eksekutif sama yudikatif gabung jadi satu, sama federatif, maksudnya fungsi pemerintahan pusat itu ya moneter, luar negeri gitu. Tapi setiap negara bagian tuh ya tetap sebuah negara, jadi ada pemerintahnya sendiri gitu. Nah, kita tuh cabang kekuasaannya itu kan hubungan kekuasaannya kan distribution of power ya, bukan separation of power, bukan separate. Jadi distribute kita saling mengawasi itu, check and balances dampaknya itu. Konsekuensinya bukan dampak itu biasanya cenderung negatif. Bisa saya jelaskan. Kemudian ini wujud lainnya, sistem kepartaian, ada partai tunggal, misalkan di mana, di Cina, di Korea Utara itu kan ada supreme leader dulu, ketua partai, baru bawahnya parlemen. Kalau kita enggak ya, ideologi UUD 45 baru UUD-NRI 45 baru konstitusi itu mengatur lembaga tinggi negara, ketua MPR, DPR, DPD, lembaga kepresidenan, ada presiden, wapres, menteri, menko. Kalau saya itu sebetulnya Menko ya, tapi Menko dhisik gitu. Ya kalau yang bisa bahasa Jawa mungkin ngerti ya. Nanti dulu gitu, Menko dhisik. Nah, kemudian di parlemen bawahnya Baru partai. Jadi bukan partai di atas parlemen ya. Mungkin kalau kenyataannya beda lagi ya mohon maaf. Kok ada new itu enggak ya. Nah, itulah bentuk kepartaian kita multiparty ya. Multiparty itu sebetulnya sudah lama diterapkan, bahkan seingat saya zaman Soekarno-Soeharto pun diterapkan ya, kan kalau udah 3 partai itu kan ya berarti udah banyak partai gitu. Tapi multipartai ini ditegaskan
zaman apa? Zaman Habibie, seingat saya. Waduh, partai segala macam dibuka. Kan Habibie itu kan apa harus kita teladani karena beliau tuh apa menyelamatkan Indonesia, yaitu ketika yayasan sebagai apa ladang korupsi itu kemudian keluar undang-undang yayasan, ada undang-undang otonomi daerah, undang-undang asas umum pemerintahan yang baik untuk mencegah korupsi dan lain sebagainya. Bentuk negara ini mungkin saya jelaskan pada pertemuan berikutnya, ini dia 10.22. Ini demokrasi kita itu, yuk besok-besok kita jelaskan. Insya Allah masih ada waktu, moga-moga. Terima kasih teman-teman atas kehadirannya pada hari ini.